Bapak Ibu sekalian, ya saat ini pasar saham kita lagi turun lagi, ya. IHSG turun, saham-saham turun, ya. Dan sebenarnya problemnya sekarang ini bukan lagi di koreksinya. Kan sebenarnya begini loh. Kalau dulu nih, ya, setiap kali IHSG turun, saham-saham BRI dan kawan-kawan itu turun, ya. Itu justru menjadikan opportunity, peluang untuk kita beli lagi sahamnya di harga bawah, lalu tunggu saja. Karena pasar nggak akan turun terus, nanti juga recovery lagi. Seperti itu. Tapi itu dulu Pak, Ibu Siti. Kalau sekarang ya situasinya agak berbeda. Ya, ya kita tahulah kinerja perusahaan banyak yang turun. Ya, kemudian ekonomi kita juga lagi problem. Pemerintahan kita banyak banget kasus-kasus korupsi dan seterusnya. Itu sesuatu yang pada koreksi-koreksi sebelumnya tidak terjadi. Contoh waktu tahun 2020 ya, waktu kita market crash karena COVID, waktu itu kan IHSG jeblok juga tuh, ya, saham-saham juga semuanya turun seperti itu. Tapi waktu itu pemerintah kita itu dengan cepat stimulus, ya, kasih apa namanya BLT. Mungkin Ibu Siti masih ingat bantuan langsung tunai untuk masyarakat, ya, subsidi sana sini, bantuan sana sini dan seterusnya. Sekarang ini mohon maaf yang terjadi sepertinya sebaliknya. Gitu ya, pengangkatan CPNS ditunda, ya kan, bensin Pertamina ternyata dikorupsi, ya kan, meskipun itu memang sudah terjadi sejak lama seperti itu. Lalu kemarin ada lagi rame lagi, katanya emas Antam itu logam mulia Antam itu dipalsukan atau apa, saya nggak ngerti lah. Jadi emas batangan yang kita beli itu palsu gitu, seperti itu. Wah ini udah gila ini. Jadi makanya investor asing pun keluar terus. Lembaga MSCI Stanley juga kemarin kasih warning gitu, pasar saham kita lagi problem gitu ya, seperti itu. Nah, kalau dalam situasi seperti itu yang masalah tuh bukan lagi koreksinya, tapi masa depan ke depannya ini bagaimana gitu loh ya. Kalau cuma sekedar krisis ekonomi itu nggak selamanya krisis, nanti booming lagi gitu. Tapi beda kalau misalnya ada problem di pemerintahan. Ini seperti perusahaan, mau prospeknya sebagus apa, tapi kalau direksinya GCG-nya nggak bagus, ya tetap perusahaannya akan rugi terus gitu loh. Ya, ada Sritex, katanya akan diselamatkan, PHK juga ujungnya gitu loh. Kasihan itu saya sebenarnya gitu sama mereka gitu. Dan sekarang semua orang ngeluh ya susah, padahal sekarang bulan puasa harusnya penjualan naik dan seterusnya. Nah di situ kemudian saya berpikir untuk bukan berpikir ya, sudah saya lakukan ya, untuk diversifikasi ya di pasar saham Amerika Serikat ini. Kenapa? Ya karena ilmunya sama, investasi saham seperti itu. Kalau kripto itu ilmunya udah beda lagi, saya nggak ngerti lah ya, dan saya nggak punya waktu untuk belajar lagi dari awal. Tapi kembali ke pertanyaannya Ibu Siti ya, berapa persen sebaiknya kita alokasikan dana ke sana? Kalau saya sendiri Ibu Siti 10% aja untuk saat ini ya. Ke depan mungkin akan kita tambah, tapi untuk saat ini kita segitu dulu. Kenapa? Ya, ini kan kita seperti mempercayakan duit kita ke orang yang bahkan kita sendiri nggak akan pernah ketemu sama orang tersebut. Loh iya toh, kita buka rekening misalnya, kita beli saham misalnya apa? Apple. Pabrik Apple itu ada di mana? Di California sana, di Amerika Serikat. Bisa nggak kita ke sana gitu untuk kunjungin pabriknya? Bisa aja sih sebenarnya. Tapi kan mahal Ibu Siti. Kalau kita harus jauh-jauh ke Amerika cuman buat kunjungan ke pabrik seperti itu. Beda dengan di Indonesia kalau misalnya kita beli saham Astra, Bank BRI gitu ya. Ya kan Bank BRI kita bisa lihat ada di mana-mana ya. Astra juga produknya mobil Toyota, mobil Daihatsu ada di mana-mana. Perusahaannya jelas ada di sini dan seterusnya. Dan duit kita juga ditaruh di bank kustodian di sini ya. Di entah itu BCA, BRI dan seterusnya. Beda dengan kalau kita invest di US ya, uang kita ya ditaruh di bank kustodian di sana, JP Morgan dan seterusnya. Saya sih sebenarnya pada titik ini malah lebih percaya dengan institusi keuangan di Amerika Serikat daripada yang ada di sini sebenarnya ya. Tapi biar bagaimanapun ini masalah jarak gitu loh. Kita lebih dekat dengan yang di sini daripada yang di sana. Jadi kalau ada apa-apa di sini ya kita percaya tetap masih sedikit apapun kita masih tetap percaya bahwa kalau ada apa-apa di Indonesia pemerintah akan bantu, tapi beda dengan di sana kalau ada apa-apa kita
ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, dan pemerintah Amerika Serikat juga nggak akan bantu kita karena kita bukan warga negara di sana. Kita ini WNI, bukan warga negara Amerika Serikat. Jadi 10% saja dulu Ibu, ya. Selebihnya kita tetap di Indonesia. Putus asa, bukan putus asa bagaimana. Meskipun memang sangat-sangat suram dan seterusnya, tapi sebenarnya 2020 lalu ketika pandemi itu juga saya pernah ngalamin situasi yang lebih buruk lagi dari saat ini. Waktu itu kan kita literally nggak bisa kerja, nggak bisa pergi kemana-mana, ya, dan kita nggak tahu kapan pandemi itu akan berakhir. Tapi ternyata berakhir juga kan, gitu. Jadi meskipun kecil, tapi tetap ada peluang pasar saham Indonesia itu akan pulih lagi dari sekarang. Jadi tetap di Amerika Serikat kita sedikit aja dulu lah, ya. Cukup, Ibu Siti? Sekarang kita ke pertanyaan kedua. Silakan.